Halo, salam, saya Aiman Wicaksono. Banyak yang tidak menyadari kalau ada uang yang begitu besar dari sebuah tindak pidana. Banyak yang belum tahu kalau dari tindak pidana perjudian, baik judi konvensional maupun judi online, itu terdapat perputaran uang, Anda tahu berapa? Ratusan triliun rupiah setiap tahun. Mungkin Anda terkejut, tapi banyak dari mereka yang dalam tanda kutip ya bermain judi itu bermain dari 10.000, 15.000, 20.000, tapi ada juga yang besar. Dari sini memunculkan betapa banyak transaksi-transaksi judi, dan ratusan triliun tersebut, kalau kita ambil yang paling kecil 100 triliun, ini angka yang sangat luar biasa. Belakangan muncul sebuah diagram yang mengaitkan mafia judi yang dibackingi oleh Kekaisaran Sambo. Benarkah? Saya akan menyelisik terkait kebenaran tersebut, juga termasuk perputaran uang yang luar biasa besar ini. Di tengah penangkapan pelaku perjudian, penangkapan bandar judi, penangkapan koordinator judi yang belakangan marak terjadi. Pertanyaannya, ada apa? Simak di Aiman eksklusif. Diagram Kaisar Sambo ini benar nggak sih? Saya kira hal ini juga perlu diklarifikasi oleh Pak Kapolri beserta jajarannya. Apakah betul Kaisar Sambo dan gengnya terkait dengan masalah konsorsium? Jadi saat ini kami sedang melakukan pendalaman, Pak. Skema itu hoax? Tidak hoax. Skema itu adalah skema yang mirip digunakan oleh polisi untuk paparan kasus. Anda yakin bahwa ada misteri di konsorsium ini? Aiman. Sejumlah pihak, saudara, menduga kuat bahwa diagram ini dibuat oleh internal kepolisian yang merasa gerah dengan adanya kerajaan atau kekaisaran Ferdi Sambo. Benarkah? Saya mau tanya, skema itu hoax? Tidak hoax. Tidak hoax? Skema itu adalah skema yang mirip digunakan oleh polisi untuk paparan kasus. Pasti internal yang membuat? Internal, ya. Anda yakin itu? Yakin. Ya, saya yakin. Pertama, yang kedua? Yang kedua, konten yang dibuat itu dilakukan oleh memang aparat yang punya kewenangan melakukan penyelidikan. Karena kan ada alur, Ya. nomor-nomor telepon, Ya. ada orang-orang yang disebut, Betul. ya, Lengkap dengan fotonya? lengkap dengan fotonya, ya. Bisa benar keseluruhan, bisa benar setengahnya. Sebagian, ataupun katakanlah 25%. Ya benar, tetap benar. Tapi bukan sama sekali salah 100%. Saya Anda yakin tidak. bukan seperti itu? Yang kalau kita lihat bentuk diagramnya itu, ya karena saya lawyer dulunya sebelum jadi anggota DPR, itu diagram yang biasa dipakai kalau gelar perkara. Jadi timbul pertanyaan, jangan-jangan diagram itu munculnya juga dari dalam. Apakah betul Kaisar Sambo dan gengnya terkait dengan masalah konsorsium, demikian juga dengan cat yang lain. Jadi saat ini kami sedang melakukan pendalaman. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, ada kerajaan Sambo di sini? Ya memang ada. Dia baru ngomong kemarin. Saya baru udah ngomong dari awal, dari bulan Juli. Jenderal bintang 3 sudah curhat ke saya kok. Kami aja ketakutan katanya. Gua bingung, kenapa kalian takut? Bukannya harusnya mafia yang takut sama kita? Kenapa sampai banyak yang jenderal-jenderal mengatakan itu kepada saya? Apa curiganya? Ya karena mereka tidak tahu siapa teman, siapa lawan. Ferdi Sambo ini kan biar bintangnya 2, ada orang lain yang backup dia. Sebagai contoh nih, saya mau nge-WA bukti dari handphone saya ke handphonenya para penyidik. Ya takut katanya handphone mereka itu juga dipantau oleh hantu itu. Dan ada juga penyidik yang menolak bukti. Karena ditolak bukti, saya kasih tahu ke media. Supaya masyarakat Indonesia tahu bahwa sekarang lembaga-lembaga negara ini sudah disandra oleh mafia. Artinya benar bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, ada kerajaan Sambo, dan melibatkan tidak hanya di orang dalam internal kepolisian oknum ya, tapi juga pihak luar yang besar. Kekuatan Pak Sambo sampai bisa mengorkestrasi sekian banyak orang, ada Bareskrim, ada Polda, ada Polres, ada Propam, Lapor bahkan. lapor, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga Pak Mahfud dengan pengalamannya beliau membuat kesimpulan, Kompolnas melihat ini benalu ini harus diamputasi. Diamputasi? Diamputasi. Potong, buang? Kita mengusulkan sidang etik dulu diputuskan segera mungkin, baru ini pidana jalan. Oke. Dan rekomendasi kita adalah hukuman tertinggi dalam sidang etik ya, yaitu PPDH, pemberhentian tidak dengan hormat Ya. alias pemecatan.